Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang incremental development. Di kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Arya Rizky Kesuma dengan NIM C032003, Muhammad Gazi Al-Ghifari C03200040, Norika Puspitasari C0303200048, dan Rifki M. Gani C03200052. Apa itu incremental development? Incremental development adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap atau berurutan. Tahapan-tahapan perancangan yang ada di incremental development yang pertama, requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model untuk penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga, arsitektur desain, yang berarti tahap selanjutnya, perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Yang keempat yaitu kode. Setelah melakukan proses desain selanjutnya, ada pengkodean atau coding. Yang kelima, tes, yaitu merupakan tahap pengujian dalam model ini. Dan yang keenam yaitu desain pemodelan incremental. Di sini ada model tahapannya. Nah, jadi yang di desain dan development ini berisi tahapan spesifikasi, arsitektur desain, dan kode. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap bagian yang sudah selesai dilakukan testing dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Pada incremental model, 3 tahapan awal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap membangun tiap increment. Untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi pada incremental model, diperkenalkan model more risky incremental model. Model ini menerapkan sistem kerja yang paralel. Setelah daftar kebutuhan didapatkan dari pemakai, tim spesifikasi membuat spesifikasi untuk modul pertama. Setelah spesifikasi pertama selesai, tim desain menindaklanjuti. Tim spesifikasi sebelumnya juga langsung membuat spesifikasi untuk model kedua dan seterusnya. Jadi tidak harus menunggu modul pertama selesai hingga dikirim ke user. Ya, selanjutnya. Contoh penggunaan incremental model. 1. Misalnya, perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma penambahan akan menyampaikan manajemen file dasar, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada penambahan pertama. Kemudian, editing dan kemampuan penghasilan dokumen yang lebih canggih pada pertambahan kedua, pengecekan, spelling, dan tata bahasa pada pertambahan ketiga, serta kemampuan pengaturan halaman. Tingkat lanjut pada tahapan pertambahan keempat harus dicatat bahwa aliran proses untuk berbagai pertambahan tersebut dapat menggabungkan paradigma prototype. 2. Mengadopsi model sekuensial, linear, dan model prototype. Fungsi dasar sama, tapi ada tambahan aksesoris. Sebagai contoh, ada MWord 1997 sampai 2000. Fungsi tambahan ditambahkan terus untuk membuat sistem menjadi lebih baik. Pada increment pertama, PL yang jadi mengakomodasi kebutuhan inti baru, pada tahap berikutnya ditambahkan kemampuan baru. Karakteristik incremental model terdiri dari 8 macam. 1. Kombinasi elemen dari waterfall dengan sifat iterasi perulangan. 2. Elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga semua spesifikasi memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pengguna.
3. Produk hasil instrumen pertama biasanya produk inti atau core produk, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review pengecekan detail. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembangunan pada increment berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan. Yang keempat, model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangun TL tidak cukup. Yang kelima, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. 6. Produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototipe, tapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. 7. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. 8. Produk hasil increment pertama biasanya produk inti core produk, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review pengecekan detail. Hasil review tersebut menjadi bekal untuk pembangunan pada increment berikut. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Kelebihan Yo, Romar, kalian Romar. timbul, kita baca sampai habis. Kelebihan Oke. penggunaan Kalau malah instrumental. diedit karena aku kiriminnya aku gitu. Kawai. Karena di-cut-cut ya. Aku lah. Tahu kan nih? Ibarat enggak? Kelebihan penggunaan instrumental model merupakan model dengan manajemen yang sederhana, bersifat iteratif atau perulangan, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel, prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap, hingga versi akhir dari sebuah produk dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembangan atau pembangunan software terbatas. Pelanggan dapat memakai increment yang pertama sebagai produk prototype dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasi persyaratan untuk increment sistem berikutnya. Risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah dapat ditemukan pada beberapa increment. Biasa saja beberapa increment diserahkan dengan sukses kepada pelanggan. Next. Kekurangan penggunaan instrumental development. 1. Instrumen harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan tiap instrumen harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada increment dengan ukuran yang benar. 3. Butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. 4. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. 5. Harus open arsitektur. Kendala penggunaan incremental model. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya untuk memetakan kebutuhan user atau customer ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Hal ini disebabkan pula karena seringkali user sulit menentukan kebutuhannya sendiri secara eksplisit atau jelas. Dan karena model ini melakukan pendekatan secara urut atau sekuensial, maka ketika suatu tahap terhambat, tahap selanjutnya tidak dapat dikerjakan dengan baik. Dan itu juga menjadi salah satu kekurangan dari model ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, salah hilap mohon maaf, dan jika ada kekurangan mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mana? Yeay, selesai. Ini stop nih ya Pak, anunya. Stop recording.